Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP 500121144. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metode inversi dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Nah, yang pertama pertanyaannya, jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global dibandingkan dengan optimisasi lokal. Nah, optimisasi global dan optimisasi lokal itu memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal keuntungan dan kelebihannya. Nah, perbedaannya dalam hal pencarian solusi global, kalau optimisasi global itu bertujuan untuk menemukan solusi optimal global, yaitu tidak minimum atau maksimum global dari fungsi objektif. Nah, hal ini memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi terbaik secara keseluruhan, tidak terjebak pada minimum atau maksimum lokal. Kalau optimisasi lokal hanya dapat menemukan solusi optimal di sekitar titik awal aja, yang mungkin hanya minimum atau maksimum lokal. Dalam hal kehandalan, kalau optimisasi global itu lebih handal dan dapat diandalkan dalam menemukan solusi optimal, terutama dalam masalah banyak minimum atau maksimum lokal. Kalau untuk optimisasi lokal, dapat terjebak pada minimum atau maksimum lokal, sehingga tidak menjamin solusi optimal secara global. Kalau fleksibilitasnya, optimisasi global lebih fleksibel dalam menangani fungsi objektif yang kompleks, non-linear, atau multimodal. Kalau optimisasi lokal, biasanya lebih terbatas dan dalam menangani kompleksitas fungsi objektif. Kalau untuk robustness, untuk optimisasi global lebih robust terhadap pemilihan titik awal karena tidak tergantung pada satu titik awal tertentu. Kalau optimisasi lokal sangat bergantung pada titik awal sehingga dapat menghasilkan solusi yang berbeda tergantung pada titik awal yang dipilih. Kalau untuk efisiensi komputasinya, optimisasi global lebih membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama, terutama untuk masalah yang kompleks karena harus menjelajahi seluruh ruang pencarian. Kalau untuk optimisasi lokal, lebih cepat dalam menemukan solusi, tetapi solusi yang ditemukan hanya optimisasi secara lokal. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, jika data digenerasi diobservasi menggunakan persamaan berikut D true sama dengan Y sin omega 0 M1X plus cos omega 0 M1 M2X dengan true model M1 2,5 M266 dan omega 0-nya 20 dengan X bernilai 0 sampai 2, tentukan inverted model M1 dan M2 dengan grid mode. Yang pertama, ini codingannya, lalu saya coba untuk run di grid search-nya. Ini untuk sebelum tanpa noise. Kita rubah dulu ini menggunakan noise. Nah, salah bro. Ini sebelum. Nah, kita pakai yang ini dulu. Nah, kita run. Hasilnya seperti ini untuk kurvanya. Nah, ini untuk grid search, data pengamatan versus model idealnya didapatkan grafik seperti ini. Nah, untuk grafik tersebut, metode grid sendiri itu digunakan untuk memperkirakan nilai variabel M1 dan M2 dengan memecah wilayah solusi menjadi beberapa grid atau kotak kecilnya. Nah, garis kurva yang berwarna biru melambangkan hasil estimasi metode gridnya, sedangkan warna lain melambangkan hasil metode pengeramatannya. Nilai sebenarnya kan M1 2,50. Didapatkan hasilnya itu 2,50. Nah, nilai sebenarnya M1 2,50, sedangkan untuk M1 terbaik pengamatan ini 2,45, sedangkan untuk M2 yang nilai sebenarnya itu 6, sedangkan estimasinya itu 0. Begitu.
Lalu, eh, nah ini hasil estimasi terbaik menggunakan metode grid itu 2,45 dan untuk M2 0. Setiap titik atau objek pada gambar mempresentasikan rata-rata hasil estimasi dari beberapa grid yang digunakan. Bentuk dan letak titik untuk menunjukkan adanya variasi karena pendekatan perhitungan. Semakin banyak grid akan menyebabkan hasilnya semakin mendekati nilai nyata. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa gambar yang menggambarkan perbandingan hasil analisis data menggunakan dua metode, di mana metode grid ini memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode lainnya. Metode ini efektif untuk memprediksi variabel yang dipengaruhi oleh faktor acak seperti M1 dan M2 ini. Begitu, hasilnya seperti ini. Sama aja sih, seperti ini. Guys. Untuk yang grid search. Sedangkan untuk Monte Carlo, seperti ini. Kelarin dulu. Nah, ini yang sebelum dikasih noise ya. Bentar ya. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk data kurvanya itu ada 3. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk data sintetik dengan noise itu yang bergambar biru. Ini yang naik turun. Sedangkan untuk data sintetik untuk solusinya yang merah ini. Itu. Nah, untuk yang Monte Carlo ini, eh, metode Monte Carlo sendiri itu suatu metode simulasi komputasi yang bertujuan untuk memprediksi hasil suatu fenomena yang sulit dihitung secara matematis. Nah, pada metode ini perhitungan dilakukan berdasarkan sampling acak dari variabel-variabel acak. Proses sampling diulang berkali-kali untuk memperoleh hasil rata-rata akhir. Berdasarkan grafik yang di atas, itu hasil simulasi yang dipresentasikan oleh kurva-kurva yang berbeda. Setiap kurva memiliki hasil rata-rata dari sampling acak yang dilakukan berkali-kali. Bentuk kurva yang tidak linear menunjukkan adanya variabilitas dari hasil sampling akibat sifat acaknya. Semakin banyak simulasi yang dilakukan, distribusi data akan semakin mendekati distribusi sebenarnya. Nilai sebenarnya dari variabel ini kan diketahui seperti ini. Bentar, satu. Ya, nah, nilai sebenarnya dihasilkan 2,50, nilai sebenarnya 6, nilai yang M1 itu 2,50, M2 6, kalau M1 1,69, nilai estimasinya, sedangkan untuk M2 5,71. Ini belum aku ganti. Satu berapa tadi? 2,50 sama ya nanti. Setiap garis pada gambar itu mewakili hasil rata-rata dari sampling acak yang dilakukan berulang kali dalam simulasi. Walaupun belum tepat, nilai estimasi sudah cukup mendekati nilai sebenarnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo digunakan untuk memprediksi hasil suatu fenomena berdasarkan data acak. Grafik yang dihasilkan beberapa simulasi Monte Carlo itu untuk memperkirakan pola dan distribusi dari data sebenarnya. Begitu. Lalu untuk yang ketiga, jika D observasinya dikasih noise 0,3, tentukan model M1 dan M2. Untuk codingannya sama, tinggal dikasih noise-nya ini tadi. Sebentar. Untuk noise-nya kan yang ini. Nah, ini sih yang ini. Nah, ini di persen dulu, lalu ininya yang di 0%, lalu SD-nya ini dibuka juga. Seperti ini, untuk yang grid search. Sekarang hasilnya itu tidak terlalu tidak terlalu beda ya sama yang sebelumnya dikasih noise.
hampir sama. Jadi data yang dilihat itu cuman pertama titik-titik data terlihat kurang teratur dan acak mungkin dari segi ininya aja sih. Yang bawah ini sama yang sebelumnya kan cuman dikit aja perbedaannya. Bahkan kayak hampir nggak ada yang beda sih. Cuman mungkin eh, mungkin ada beberapa titik yang kurang teratur dan acak gitu ya. Lalu tidak tersusun rapi dalam pola gridnya. Lalu bentuk dan ukurannya sedikit terlihat tidak bervariasi gitu. Tapi namun dari keseluruhannya itu hasil grafik pemberian noise ini tidak jauh berbeda dengan tidak menggunakan noise begitu. Lalu untuk yang Monte Carlo juga sama, hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya sebelum dikasih noise gitu. Ini dibuka dulu, lalu ini juga dibuka. Dibuka dong. Nah, lalu yang ini juga hasilnya juga tidak terlalu berbeda gitu hasil kurvanya. Duh, sebentar ya. Nah, untuk yang Monte Carlo, seperti ini. Datanya juga tidak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya kan. Nah, ini yang biru ini data sintek dengan noise. Kalau yang hitam ini yang tanpa noise. Lalu ini solusinya. Kalau dari yang Monte Carlo, mungkin, nah, garis merah dan di Berinos garis merah dan biru itu mewakili data kan terlihat kurang halus karena dipengaruhi gangguan acak dari NOS. Titik-titik datanya pun akan tersebar secara tidak teratur. Sebaliknya bila tanpa NOS, kedua garis data akan terlihat lebih mulus karena tidak ada efek gangguan. Titik-titiknya juga akan tersusun rapi dengan adanya NOS. Hubungan antara titik sulit dianalisis karena tercampur unsur acak dari noise-nya. Mungkin hampir dikit aja perbedaannya, tidak terlalu berbeda gitu ya sama yang sebelum dikasih noise. Itu sih. Ini sama aja sama yang sebelumnya. Nah, begitu. Nah, untuk pengaruh pemberian noise dibandingkan tanpa menggunakan noise itu eh kalau yang seperti yang saya jelaskan untuk yang sebelumnya, eh, untuk yang Monte Carlo itu terlihat kurang halus dan berfluktuasi secara acak. Sejumlah titik data berada jauh dari garis rata-rata karena pengaruh noise dengan jumlah 0,3 tadi. Sementara garis biru yang mewakili metode Monte Carlo tanpa noise akan terlihat lebih mulus. Eh, karena tidak terpengaruh fluktuasi sembarangan. Kebanyakan titik data yang berada di relatif dekat dengan garis rata-rata akibat noise dengan 0,3 tadi. Hubungan antara titik datanya menjadi kurang jelas untuk grafik metode Monte Carlo dengan noise. Menganalisis pola atau tren datanya pun akan kurang akurat berbeda dengan grafik Monte Carlo tanpa noise. Hubungan dan pola datanya terlihat lebih mudah dievaluasi karena tidak terpengaruh gangguan noise-nya. Tapi secara keseluruhan itu tidak eh, untuk yang dikasih noise itu tidak jauh berbeda dengan tanpa noise seperti itu. Untuk yang garis grid juga sama. eh, Polanya juga tidak jauh berbeda gitu sama yang sebelum dikasih noise gitu. Sekian dari saya. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.